Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Manis Renggo. Bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Untuk materi kita hari ini yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita belajar terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sudah tahu apa itu iklan, slogan, dan poster. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau menonton televisi dan sebagainya, pasti banyak sekali menemukan iklan ya. Di sekolah juga sudah tertempel banyak slogan-slogan. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi ciri dan informasi pada informasi teks iklan, slogan, atau poster dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Kemudian kita bahas terlebih dahulu iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan yang mendorong, membujuk khalayak atau masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkannya. Biasanya disampaikan di televisi, radio, surat kabar, juga di internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, juga suara. Kemudian ciri iklan, objektif dan jujur, tidak memihak, objektif. Menarik, harus menarik, jadi orang diusahakan agar menarik dan mau membeli barang dan jasanya. Singkat dan jelas. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini jenis-jenis iklan. Iklan mini, iklan artikel. Iklan mini contohnya di situ. Iklan mini adalah salah satu jenis promosi iklan barang atau jasa di koran dalam bentuk teks singkat. Jadi hanya kecil-kecil, disingkat-singkat. Yang kedua, iklan artikel, yaitu iklan yang berisi informasi atau penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan, isi, keunggulan, dan penutup. Jadi banyak kalimatnya. Berbeda ya, iklan mini sama artikel berbeda jauh. Kalau mini ringkas, kalau artikel panjang, banyak kata-katanya. Nah, iklan sponsor biasanya di spanduk-spanduk itu ya nak ya, di paling bawah itu ada yang misalkan dari radio mana, misalkan dari produk apa saja, itu adalah bentuk bantuan dana, atau bisa juga itu dia bentuk layanan promosi terhadap suatu brand. Jadi bantuan dana, tapi yang iklannya itu, produknya itu sama dengan dia mengiklankan, menawarkan promosi. Iklan penawaran seperti yang biasa ditawarkan. Iklan dibuat menawarkan suatu produk jasa sama di masyarakat, misalkan jasa laundry, kemudian beli barang, silakan barang ini, mie ini dengan kualitas bagus, enak, seperti itu. Jenis iklan yang kelima, iklan pengumuman. Iklan yang isinya bertujuan memberitahukan atau mengumumkan kepada khalayak ramai mengenai suatu informasi penting. Ini kalau ini informasi pengumuman untuk memenuhi ketentuan pasal, yaitu dia dengan ini mengumumkan bahwa saham perseroan telah diakuisisi oleh pembeli. Iklan permintaan, dia jadi suatu badan atau suatu instansi itu biasanya memberikan kerjasama, mengiklankan kepada masyarakat. Kalau ini iklan permintaan untuk dia membutuhkan karyawan, pegawai. Nah, jenis iklan selanjutnya iklan undangan. Biasanya undangan tapi dikasihkan tidak satu orang satu, tapi di khalayak umum. Misalkan di koran, undangan PT Bayu, mohon kehadirannya ini Senin tanggal 10 ini, tanggal 1 Juli. Terus kemudian iklan keluarga, biasanya ada kelahiran, ulang tahun, pertunangan, perkawinan, perceraian, kematian. Nah, biasanya di koran itu ya, turut berduka cita. Nah, siapa tahu kalau orang yang membaca ini kenal dengan orang itu, bisa hadir dalam misalkan pernikahan, terus kemudian bela sungkawa orang meninggal dunia. Macam-macam iklan. Iklan penawaran disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat, surga. Jadi membuat orang menarik, tertarik
karena ditawarkan misalkan mie ini sangat bagus sekali, silahkan coba. Nggak mungkin kan mie ini jelek, nggak mungkin gitu, nanti orang-orang tidak mau membelinya. Jadi dengan pakai kata-kata yang memikat, sugestif seperti itu. Iklan pengumuman bertujuan memberikan atau mengumumkan sesuatu pada khalayak ramai. Iklan reklame disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak ramai, biasanya memuji dengan semboyan dan sugestif. Biasanya kotak-kotak reklame besar di pinggir jalan itu ya. Kemudian slogan. Kalau slogan itu hanya perkataan, kalimat pendek yang menarik. Nah, biasanya bersifat membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Slogan bisa juga disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contohnya, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Terus tiada hari tanpa prestasi gitu. Nah, kalau poster itu plakat kata-kata dan gambar yang panjang di tempat umum. Nah, poster hampir sama dengan iklan, memberitahu ide, hal baru atau penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik dan lengkap. Tujuannya juga hampir sama, mengajak, membujuk, menghimbau masyarakat. Ini contohnya. Berkenalan dengan COVID. Nah, ini ada ciri-cirinya, cara pencegahannya gitu. Nah, fungsi atau tujuan iklan poster. Tujuan iklan poster hampir sama. Informasional, transformasional. Kalau informasional, berbagi manfaat yang diperoleh. Kalau informasional, kalau bisa mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Unsur-unsurnya, satu pesan, pemasukan dana, sumber pemasukan dana pemasangan iklan. Jadi dengan iklan itu ada pemasukannya. Yang kedua, pesan, informasi yang disampaikan, media, sarananya lewat internet, koran dan sebagainya. Penerima, masyarakat menjadi sasaran itu siapa? Kalau slogan pendidikan, berarti kan penerimanya sasarannya adalah siswa. Efeknya perubahan pada penerima atau pembaca, umpan balik, tanggapan, reaksi atau respon. Sekarang perbedaannya, iklan, slogan, poster itu hampir sama tujuannya, tapi berbeda bentuknya. Kalau iklan ada gambar, kata-kata, gerak dan suara, ya kan. Kalau slogan hanya kata-kata atau juga ada biasanya ada suaranya. Tapi yang kita sering lihat itu sering kata-kata ditempel. Terus poster itu gambar dan kata-kata ditempel seperti itu tadi contohnya ya. Nah, gitu anak-anakku SMP Negeri 1 Manis Renggo, sudah selesai pembelajaran kali ini tentang iklan, slogan dan poster. Selamat mempelajari materi ini, termasuk materi baru. Semoga sukses, paham ya, walaupun kita tetap masih belajar jarak jauh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Bu Eni di lain waktu.